Halo Smart People, selamat datang di Zenza Channel bersama saya Iis Ariana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. Oke Smart People, kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan atau rasio. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini sering sekali kita gunakan untuk menemukan atau menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Contohnya ada di slide berikutnya. Nah, sini ya, Smart People, kita tebak sama-sama. Dari gambar yang pertama ini, menurut Smart People, ada lemari, kemudian ada rice cooker, setrika, dan gelas. Menurut Smart People, ini mana sih yang lebih berat? Ya, kita semua sepakat bahwa yang paling berat adalah lemari. Nah, kemudian di gambar yang kedua, ini ada beberapa benda lagi. Ada penghapus, ada pulpen, ada penggaris, dan ada tempat pensil. Menurut Smart People, dari keempat gambar ini, mana yang lebih panjang? Ataukah penghapus, pulpen, penggaris, atau tempat pensil? Nah, kita sepakat bahwa yang paling panjang itu adalah penggaris. Ya. Oke, kenapa Smart People bisa menentukan tadi yang paling berat adalah lemari, yang paling panjang adalah penggaris? Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi Smart People sudah melakukan proses yang namanya membandingkan dari benda satu dengan benda yang lain. Oke, selanjutnya dari keempat kendaraan di bawah ini, itu ada kendaraan bus, ada motor, kemudian ada mobil, dan ada pesawat. Siapa yang paling besar? Nah, betul sekali. Pasti jawaban Smart People adalah pesawat. Nah, sekarang di sini ada dua planet antara Mars dengan Venus. Siapa yang paling besar antara Mars dengan Venus? Jelas di sini berdasarkan gambar yang besar adalah Venus. Seperti itu ya Smart People. Oke, selanjutnya nih. Yuk, coba lagi. Yang untuk gambar yang pertama, bandingkan mana yang lebih banyak, jambu atau apel. Nah, kita hitung sama-sama. Di sini jambu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, saya tandai ya. Oke, ini ada 5. Nah, sekarang yang apel kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti di sini ada 10. Nah, artinya apa? Artinya jambu itu hanya ada 5 buah. Artinya dia lebih sedikit dibandingkan apel. Kenapa? Karena apel ada 10 buah. Jadi mana yang lebih banyak? Pasti jawabannya adalah yang lebih besar angkanya, yaitu si apel. Nah, sekarang kalau Smart People lihat, di sini ada yang namanya 2 buah pensil. Panda ini punya 2 pensil, pensil yang A dengan pensil yang B. Nah, pensil yang A panjangnya segini, pensil yang B seperti ini. Nah, menurut Smart People, yang mana yang lebih besar atau yang mana yang lebih panjang? Pasti jawabannya yang B, ya. Kemudian di sini, di bawahnya, di gambar yang berikutnya, ada 3 orang anak sedang bermain. Apa yang Smart People perhatikan dari ketiga anak ini? Ya, betul sekali Smart People, mereka punya tinggi badan yang berbeda-beda. Ada Ayu, kemudian di sini ada Alpi, dan juga ada Arkan. Yang paling tinggi di antara mereka adalah, ya betul sekali Smart People, yang paling tinggi adalah Ayu. Nah, Ayu lebih tinggi dibandingkan Alpi dan Arkan. Alpi lebih tinggi dibandingkan Arkan. Seperti itu ya Smart People. Jadi semua hal yang tadi kita coba untuk pecahkan adalah sebuah permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan.
Oke, smart people, sampai sini paham ya untuk contoh-contoh penalaran untuk perbandingannya? Oke, contoh lagi nih smart people. Perhatikan ya, berat badan Rian adalah 24 kg, sedangkan berat badan Yoga itu 30 kg. Perbandingan berat badan Rian dan Yoga dapat dinyatakan dengan dua cara ya smart people. Yang pertama itu dengan membandingkan selisih antara berat badan Yoga dengan Rian. Nah, perbandingan selisihnya bagaimana? Oke, Rian, sebentar ya. Ya, kayak gini. Nih, Rian dia R itu Rian ya. Kemudian ada Y adalah Yoga. Nah, Rian punya berat badannya 24. Sedangkan Yoga punya berat badannya adalah 30 kg. Nah, sebentar. Saya perbaiki dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk menentukan perbandingan antara keduanya, kita menentukan selisihnya. Selisih itu adalah nilai yang besar dikurangi oleh nilai yang kecil. Jadi di sini untuk mencari selisih antara Yoga dan Rian itu caranya hanya tinggal dikurangi antara Yoga dengan Rian. Jadi Y dikurang dengan R. Oke, di sini berarti saya tulis di bawah ya. Nih, Y-nya adalah 30 dan R-nya adalah yang ini 24. Oke, 30 dikurangi 24 hasilnya adalah 6, seperti itu ya. Oke. Nih, jadi untuk pertama perbandingannya seperti ini, dan yang kedua perbandingan itu dapat dinyatakan dengan membandingkan berat badan yang satu dengan berat badan yang lain menggunakan pembagian. Nah, kalau tadi dikurangi dengan cara yang besar dikurangi yang kecil, hasilnya sudah diketahui. Sekarang adalah perbandingan, nggak usah lagi yang besar dikurangi yang kecil. Sekarang pakai misal di sini tadi adalah 24 dan Y nah ini hanya tinggal dibagi saja. Nah, kalau misalnya dibagi seperti apa? Misal saya tulis ulang di sini ya. 24 dibagi 30. Oke, ini kita tinggal sederhanakan. Kalau teman-teman smart people belajar waktu SD, ini akan ingat dengan proses penyederhanaan ini. Nah, disederhanakan itu artinya sama-sama dibagi dengan jumlah yang sama. Misal kita ambil contoh ini dibagi sama-sama dibagi 6. Ya. 24 dibagi 6 dan 30 juga dibagi 6. Nah, hasilnya 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4 ya. Dan kemudian 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah perbandingannya. Kalau misalnya hasil ini masih bisa dibagi, terus lagi sederhanakan dengan angka yang sama selain ini. Tapi kalau sudah tidak bisa dibagi, maka itulah hasilnya. Sekarang 4 dengan 5 masih bisa dibagi lagi nggak dengan sesamanya? Misal 4 dibagi 4, mungkin bisa. Tapi 5 bagi 4 apakah bisa? Tentu tidak. Misalnya dibagi 3, dibagi 2 gitu kan. Kalau misalnya dia bisa disederhanakan, boleh disederhanakan. Tapi ternyata untuk ini tuh tidak bisa dibagi lagi atau tidak bisa lebih disederhanakan lagi. Maka dikatakan jawabannya adalah 4
dan 5 ini. Jadi penulisannya antara yoga dengan si Rian ini nantinya ditulis dengan seperti ini, Rian banding Rian banding bentar ya, banding yoga atau Y. Nanti di sini tulisnya sama dengan Rian itu kan yang 4 ya, karena 24 hasilnya sini 4, berarti R-nya di sini 4. Kemudian yoga itu kan 30, di sini hasilnya 5, berarti banding 5. Oke, seperti itu ya smart people. Oke, ini saya clearkan dulu. Selanjutnya, oke smart people, jadi berdasarkan uraian yang sama-sama kita selesaikan secara seksama tadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa perbandingan itu adalah suatu cara untuk membandingkan antara dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sama. Nah, di mana di sini itu ada dua cara dalam membandingkan dua besaran, yaitu dengan mencari selisihnya dengan seperti pengurangan tadi, dan mencari hasil bagi seperti kasusnya antara Rian dan Yoga tadi ya smart people. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama menyelesaikan contoh soal yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, di sini ada beberapa contoh soal, semuanya akan kita coba selesaikan satu persatu. Kita mulai dari yang nomor 1, yaitu tentukan perbandingan dari 2 menit banding 10 detik. Nah, ini kita coba tulis dulu ya. Nah, sini 2 menit. Menit itu saya asumsikan sebagai M ya, artinya menit. Dengan 90 detik. Nah, detik ini saya tulis DT. Gitu aja ya. Nah, ini kan berbeda antara menit dan detik, maka dalam menentukan perbandingan suatu satuan ini harus sama. Nah, misal kita buat semuanya ke detik. Berarti yang sudah detik tidak usah dihitung, cukup letakkan lagi di sini. Tulis ulang saja ya, 90 detik. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita ingat ternyata 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti kalau 2 menit artinya 2 kali dari 60 detik tadi ya. Jadi di sini 2 kali 60 detik. Nah, 2 kali 60, gak usah bingung ya smart people, kalau seperti ini tinggal, ini kan ada 0, berarti tulis aja 0-nya di sini. Sudah pindah 0 ini ke sini. Selanjutnya angka 6 dikali 2, berarti 6 kali 2 adalah 12. Berarti 2 menit itu adalah 120 detik ya. Maaf. Nah, selanjutnya di sini ditulis 120 detik. Nah, sekarang yang sama, ini saya ganti warna, yang sama kita coret. Ini ada detik, ini juga detik, sama ya, berarti kita coret. Sekarang apa lagi menurut smart people sama? Ya, betul sekali, adalah angka 0. Ini sama. Nah, sekarang tinggal ada 12 dan 9. Nah, bagaimana untuk menentukan seperti ini? Nah, kalau seperti ini kita harus buat dia lebih sederhana. Jadi ingat pelajaran waktu SD cara menyederhanakan. Bagaimana sih cara menyederhanakan? Tentunya dengan membagi dua ruas
kiri dengan ruas kanan itu dengan angka yang sama. Misal kita bagi sesama dengan angka, misal angkanya adalah angka 3, berarti 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 gitu ya. Nah, 12 dibagi 3 dapat 4. Nah, jadi artinya perbandingan dari 2 menit banding 90 detik itu adalah 4:3. Jadi jawabannya yang ini. Oke, sampai sini paham ya? Oke, smart people, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat and thank you.